Pada 25 Mei 2025, 32 kontainer kargo berangkat dari Tiongkok menuju Iran, menempuh jarak 10.400 km. Bukan melalui samudra, bukan dengan kapal tanker yang melintasi selat-selat strategis, melainkan di atas rel baja, menembus gurun yang membakar, memotong pegunungan, melewati 4 negara, dan tiba di tujuan hanya dalam 15 hari. Rute laut yang setara membutuhkan hingga 40 hari. Ini bukan sekadar pencapaian rekayasa, ini adalah pernyataan geopolitik. Selama beberapa dekade, senjata paling mematikan Amerika Serikat dalam konfrontasi dengan negara-negara seperti Iran tidak berupa rudal atau pasukan tempur. Senjata itu adalah pencekikan ekonomi yang terencana dan sistematis, memblokir ekspor minyak, membekukan rekening bank, memutus akses ke pasar global, lalu membiarkan tekanan itu bekerja perlahan. Strategi ini efektif karena satu alasan mendasar. Amerika Serikat menguasai lautan, dan hampir semua perdagangan berskala besar bergantung pada jalur laut tersebut. Bagi Iran, setiap upaya melepaskan diri dari tekanan itu selalu berhasil diredam, hingga sebuah kereta barang membuktikan bahwa lautan ternyata bisa diabaikan sepenuhnya. Tiongkok membangun jalur kereta api yang seluruhnya melintas di daratan, melewati wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh patroli Angkatan Laut Barat manapun. Hasilnya, kargo tiba di Iran tanpa $1 pun berpindah tangan melalui sistem keuangan yang berada di bawah pengawasan Washington. Tembok sanksi ekonomi yang dibangun selama puluhan tahun kini telah ditembus, dan celah itu terus melebar. Untuk memahami mengapa Tiongkok merasa harus mengambil langkah ini, kita perlu menengok sebuah jalur air sempit di Asia Tenggara yang hampir tidak pernah disebut dalam berita utama, namun secara diam-diam menggerakkan perekonomian dunia. Selat Malaka, terletak di antara Malaysia dan Indonesia, adalah salah satu koridor maritim tersibuk di bumi. Lebih dari 94.000 kapal melewatinya setiap tahun. Kapal tanker minyak, kapal kargo, kapal kontainer, semuanya mengalir melalui celah sempit ini untuk berpindah antara Samudra Hindia dan Pasifik. Bagi Tiongkok, selat ini bukan sekadar penting. Ia adalah nadi kehidupan yang menopang seluruh perekonomian nasional. Sekitar 80% impor minyak Tiongkok melewati jalur tunggal ini. Dengan kata lain, satu selat, satu titik rentan, dan satu perekonomian senilai belasan triliun dolar yang bergantung padanya. Konsekuensi dari kerentanan ini nyata dan terukur. Jika Selat Malaka ditutup hanya selama 1 minggu, Tiongkok bisa kehilangan hingga 64 juta dolar. Penutupan yang lebih panjang akan mulai menutup pabrik-pabrik, memutus pasokan bahan bakar, dan berdampak pada kehidupan lebih dari 1 miliar orang. Perekonomian terbesar kedua di dunia bergantung pada satu jalur saja. Yang membuat kekhawatiran ini semakin akut adalah fakta militer yang tidak bisa diabaikan. Sejak 2019, Amerika Serikat memiliki hak untuk menambatkan kapal perang dan kapal induknya di pangkalan Angkatan Laut Perairan dalam Singapura yang terletak tepat di pintu masuk Selat Malaka. Dalam skenario konflik serius, Washington secara efektif dapat menutup jalur tersebut dalam waktu 24 jam. Alternatif maritim yang ada, Selat Lombok dan Selat Sunda, memang bisa berfungsi sebagai jalur cadangan, tetapi keduanya menambah ribuan kilometer pada setiap perjalanan dan tidak memiliki kapasitas untuk menangani volume lalu lintas yang saat ini melewati Malaka. Mengalihkan sebagian kecil saja dari pasokan minyak Tiongkok melalui rute-rute tersebut akan membutuhkan rekonstruksi infrastruktur pelabuhan selama bertahun-tahun. Kesimpulannya menjadi jelas bagi para perencana strategis di Beijing. Tiongkok membutuhkan jalur yang tidak bisa diancam oleh angkatan laut, tidak bisa dijangkau oleh sanksi, dan tidak bisa diblokir. Jawabannya adalah meninggalkan lautan sepenuhnya, dan satu-satunya negara yang posisi geografisnya memungkinkan hal itu adalah Iran. Di atas peta, rute kereta api dari Tiongkok ke Iran tampak sederhana. Di lapangan, ia melintas di atas beberapa medan paling menantang di bumi. Gurun-gurun terbuka yang luas, di mana pasir terus bergerak di bawah permukaan. Pegunungan yang berdiri di atas zona gempa aktif, di mana tanah itu sendiri tidak bisa diandalkan. Suhu ekstrem yang mampu memecahkan beton dan melengkungkan baja. Dan rute ini harus melewati 4 negara berbeda, masing-masing dengan perbatasan, sistem bea cukai, regulasi, dan lebar rel kereta api sendiri yang sejak awal tidak dirancang untuk saling terhubung. Semua itu tidak menghentikan para pembangunnya.
Jalur kereta api bermula di Tiongkok Barat, menuju ke barat melintasi Kazakhstan, kemudian masuk ke Uzbekistan dan Turkmenistan, sebelum akhirnya menyeberang ke Iran dan tiba di terminal kargo dekat Teheran. Total jarak 10.400 km, kira-kira setara dengan penerbangan dari London ke Los Angeles, ditambah ratusan kilometer lebih. Proyek ini menelan biaya lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan pendanaan dari bank-bank kebijakan Tiongkok, ASEAN Infrastructure Investment Bank, dan berbagai perjanjian pinjaman bilateral. Salah satu tantangan teknis terbesar adalah perbedaan lebar rel antar negara. Rusia dan Asia Tengah menggunakan lebar rel yang lebih besar dibandingkan Tiongkok, yang berarti kargo harus dipindahkan secara fisik ke gerbong berbeda di setiap perbatasan, atau sistem pertukaran bogi khusus harus dipasang agar kontainer yang sama bisa melintasi berbagai lebar rel tanpa hambatan. Solusinya, stasiun pertukaran bogi otomatis dibangun di titik-titik penyeberangan utama, memangkas waktu transisi dari berjam-jam menjadi kurang dari 30 menit. Di beberapa segmen paling berbahaya di Iran, jalur kereta api dibangun di bawah tanah. Bukan hanya untuk menghadapi cuaca ekstrem, tetapi secara eksplisit untuk melindungi infrastruktur dari potensi serangan udara. Keputusan tunggal itu mengungkapkan segalanya tentang seberapa serius kedua negara mendekati proyek ini. Ini bukan infrastruktur yang dibangun demi kenyamanan. Ini dibangun untuk bertahan dalam krisis. Pada 25 Mei 2025, kereta barang pertama menyelesaikan perjalanan penuh dalam 15 hari. Separuh dari waktu yang dibutuhkan jalur laut, tanpa melalui satu pun titik yang bisa dipantau atau diganggu oleh Barat. Sanksi Barat telah menggerus perekonomian Iran selama bertahun-tahun dengan cara yang sistematis. Bank-bank terputus dari jaringan keuangan global. Perusahaan yang mencoba berbisnis dengan Teheran menghadapi ancaman hukuman dari Washington. Pembeli minyak Iran diperingatkan dengan konsekuensi akses ke pasar Amerika. Pesannya konsisten dan keras, berdaganglah dengan Iran dan bayar harganya. Tiongkok memutuskan bahwa harga tersebut sepadan untuk ditanggung. Pada 2021, Tiongkok dan Iran menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi selama 25 tahun senilai 400 miliar dolar. Sebuah komitmen jangka panjang yang mencakup energi, infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. Pada 2024, Tiongkok menyerap 77% dari seluruh ekspor minyak mentah Iran senilai sekitar 29 miliar dolar dalam satu tahun. Total pendapatan minyak Iran pada tahun yang sama mencapai 67 miliar dolar, level tertinggi yang belum pernah dicapai negara itu dalam lebih dari satu dekade. Sanksi masih berlaku secara resmi, namun dampaknya di dunia nyata terus menyusut. Dengan jalur kereta api yang kini beroperasi, pengiriman minyak tersebut tidak perlu lagi melewati rute manapun yang bisa dipantau atau diinterupsi oleh Barat. Iran memuat minyak ke atas kereta. Kereta-kereta itu melaju ke timur melalui daratan Asia Tengah dan tiba di Tiongkok tanpa satupun bank atau lembaga Barat yang terlibat dalam rantai transaksi tersebut. Ini bukan sekadar perdagangan bilateral. Ini adalah sistem ekonomi paralel yang beroperasi sepenuhnya di luar kerangka aturan yang dibangun Washington. Dimensi keuangannya bahkan lebih jauh dari itu. Tiongkok telah membayar minyak Iran dalam yuan sejak 2012 secara sadar menghindari dolar Amerika Serikat. Ini mungkin terdengar seperti detail teknis yang remeh, namun bobot jangka panjangnya sangat besar. Posisi dolar sebagai mata uang standar perdagangan energi global adalah salah satu pilar utama pengaruh Amerika di dunia. Setiap kali transaksi minyak besar diselesaikan dalam yuan, pilar itu menerima pukulan diam-diam lainnya. Rusia mengejar strategi serupa, menyelesaikan sebagian besar ekspor energinya dalam yuan dan rubel. Volume perdagangan gabungan yang mengalir di luar sistem dolar telah meningkat tajam sejak 2022, dan jalur kereta api ini menambahkan lapisan baru pada tren tersebut. Geografi Iran juga menjadikannya jauh lebih berharga dari sekadar sumber minyak. Negara ini terletak tepat di tepi Selat Hormuz, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia ke Laut Arab, dan dilalui sekitar 20% dari seluruh pasokan minyak dunia. Posisi itu menjadikan Iran sebagai pintu gerbang alami bagi seluruh kawasan. Negara-negara seperti Tajikistan, Kirgistan, dan Afghanistan yang seluruhnya terkurung daratan, kini untuk pertama kalinya memperoleh koneksi ekonomi nyata ke pasar global melalui pelabuhan Iran dan jaringan kereta api Tiongkok yang terus berkembang. Pada saat yang sama, Tiongkok mengkonsolidasikan pengaruh politik dan ekonominya di seluruh wilayah yang secara historis beroperasi dalam lingkup pengaruh Barat.
Koridor kereta api 5 negara adalah kelanjutan langsung dari jalur penghubung Tiongkok-Iran. Jaringan ini menghubungkan Tiongkok, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Iran dalam satu sistem kereta api berkelanjutan yang mencakup sekitar 1.300 km jalur baru dengan hampir separuhnya melintas melalui Afghanistan Utara. Perjanjian pendahuluan ditandatangani pada Desember 2014. Kemajuannya bertahap, namun tidak pernah terhenti. Pada Mei 2023, pengiriman kargo uji coba pertama dilakukan dari Iran ke Afghanistan melalui segmen yang disebut jalur kereta api Khaf Herat. Pengiriman tunggal itu membawa 655 ton peralatan kereta api. Alat-alat yang digunakan untuk membangun lebih banyak jaringan. Infrastruktur itu, secara harfiah, sedang membangun dirinya sendiri. Satu pengiriman demi satu pengiriman. Pada Mei 2025, para pejabat senior dari Iran, Tiongkok, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Turki bertemu di Teheran dengan fokus tunggal pada perluasan jaringan transkontinental ini lebih jauh lagi. Momentumnya nyata. Arsitektur keuangan di balik ekspansi ini tidak kalah signifikan. Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok telah mengalokasikan lebih dari $1 triliun secara global untuk proyek-proyek infrastruktur sejak diluncurkan pada 2013 dengan Asia Tengah sebagai salah satu zona investasi yang paling terkonsentrasi secara strategis. Pinjaman yang terkait dengan kesepakatan kereta api ini umumnya disertai jangka waktu pembayaran panjang dan perjanjian infrastruktur yang diikat dengan sumber daya alam. Memberikan Tiongkok pijakan strategis yang kuat di negara-negara yang sebelumnya memiliki sedikit pilihan mitra skala besar. Sementara itu, di ujung dunia yang berlawanan arah, sebuah rute alternatif lain sedang terbentuk di atas perairan yang membeku. Rute Laut Utara membentang di sepanjang pantai utara Rusia melalui Samudra Arktik dan merupakan jalur pelayaran paling langsung antara Asia dan Eropa, memangkas perjalanan dari sekitar 45 hari melalui terusan Suez menjadi sekitar 30 hari. Hambatan utamanya selalu berupa es. Hingga baru-baru ini, rute Arktik hanya bisa digunakan sekitar 88 hari per tahun. Jendela waktu itu kini melebar. Seiring meningkatnya suhu global, es Arktik mencair lebih awal dan kembali lebih lambat setiap tahunnya. Periode yang dapat dimanfaatkan kini telah meluas menjadi antara 90 hingga 100 hari per tahun. Para ilmuwan memproyeksikan bahwa pada akhir abad ini, rute tersebut berpotensi terbuka sepanjang tahun. Pada Juni 2024, Rusia dan Tiongkok menandatangani perjanjian formal untuk membangun jalur pelayaran kontainer sepanjang tahun melalui Arktik. Untuk menavigasi es yang tersisa, Rusia telah mengerahkan kapal pemecah es paling kuat yang pernah dibuat manusia. Kapal Arktika memiliki berat 33.000 ton, ditenagai 2 reaktor nuklir, dan mampu menembus es setebal 3 meter dengan kecepatan konstan, beroperasi hingga 7 tahun penuh tanpa pengisian bahan bakar. Kapal kembarnya, Sibir, menangani perairan Arktik terbuka dan zona pesisir yang lebih dangkal. Yang paling signifikan dari rute Arktik adalah siapa yang dirugikan oleh keberadaannya. Terusan Suez beroperasi di bawah otoritas Mesir, namun berada dalam lingkup pengaruh diplomatik dan keuangan Barat yang kuat. Asuransi, pembiayaan, dan logistik untuk kapal-kapal yang menggunakan Suez sebagian besar dijalankan melalui lembaga-lembaga Eropa dan Amerika. Rute Arktik yang layak akan melewati semua itu sepenuhnya. 2 rute tengah terbentuk secara bersamaan. Satu membelah jantung Asia Tengah, satu lagi menembus utara yang beku, dan keduanya mengarah menjauh dari lautan serta sistem keuangan yang telah dibentuk Barat selama beberapa generasi. Tidak ada analisis yang jujur tanpa mengakui batas-batas nyata dari semua ini. Jalur kereta api ini tidak bisa menggantikan pengiriman laut dalam waktu dekat. Sebuah kapal tanker super tunggal mampu mengangkut 2 juta barel minyak, setara dengan ratusan rangkaian kereta barang. Meningkatkan kapasitas kereta api agar sepenuhnya menandingi volume perdagangan maritim global adalah sesuatu yang tidak realistis dalam jangka pendek. Banyaknya penyeberangan perbatasan membawa serta pemeriksaan bea cukai dan potensi penundaan. Panas gurun dan badai pasir merusak rel secara konsisten, dan jalur kereta api pada dasarnya lebih mudah menjadi sasaran dibandingkan kapal di perairan terbuka. Realitas itu terbukti dengan cepat. Hanya 19 hari setelah kereta api meluncurkan layanan angkutan barang pertamanya, Israel melancarkan serangan berskala besar yang menargetkan infrastruktur minyak dan gas Iran. Tidak ada laporan mengenai layanan angkutan barang reguler di koridor tersebut setelah serangan itu. Kereta api tersebut terhenti hampir secepat ia dimulai. Namun, semua kelemahan itu melewatkan inti persoalan yang lebih dalam. Jalur kereta api ini tidak perlu menggantikan jalur laut
agar menjadi penting secara strategis. Ia hanya perlu ada dan berfungsi cukup baik untuk memberi kedua belah pihak sebuah pilihan yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Ketika Tiongkok memiliki jalur darat yang berfungsi untuk pasokan energinya, ancaman blokade Angkatan Laut di Malaka kehilangan sebagian daya tekannya. Ketika Iran memiliki pembeli tetap yang beroperasi di luar sistem keuangan Barat, sanksi kehilangan tuas pengungkitnya. Ketika negara-negara Asia Tengah yang terkurung daratan mendapatkan koneksi kereta api ke pasar global, mereka memperoleh kemampuan untuk memilih mitra mereka sendiri dengan syarat mereka sendiri. Tidak satu pun dari pergeseran ini terjadi dalam satu momen dramatis. Semuanya berlangsung secara bertahap, diam-diam, satu kereta barang pada satu waktu. Ada pula dimensi sinyal yang tidak bisa ditangkap oleh kalkulasi ekonomi semata. Setiap kilometer rel yang dibangun Tiongkok di Asia Tengah mengirimkan pesan kepada negara-negara kecil yang mengamati dari pinggiran, ada alternatif. Anda tidak perlu menyusun perdagangan, utang, infrastruktur, dan kebijakan luar negeri Anda berdasarkan preferensi Washington atau Brussels. Pesan itu, bahkan tanpa pernah diucapkan secara langsung, adalah salah satu hal terpenting yang dikomunikasikan oleh jalur kereta api ini. Apa yang sedang diamati Washington bukan sekadar jaringan rel baja. Ini adalah pembangunan yang lambat namun disengaja dari sebuah alternatif terhadap sistem yang telah dibangun dan dipertahankan Barat selama beberapa generasi. Sistem yang berdiri di atas dominasi angkatan laut, ketergantungan pada dolar, dan kendali atas titik-titik kritis dalam perdagangan global. Apa yang sedang dibangun bersama oleh Tiongkok, Iran, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah adalah jawaban paralel terhadap sistem tersebut. Belum lengkap, menghadapi hambatan yang nyata dan serius, namun terus berkembang dan beroperasi di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh aturan lama. Infrastruktur tidak pernah hanya sekadar infrastruktur. Setiap terowongan yang digali, setiap kilometer rel yang dipasang, setiap kapal pemecah es bertenaga nuklir yang diluncurkan membawa sebuah pesan bahwa dunia tidak harus bekerja seperti selama ini. Negara-negara yang membangunnya memahami persis apa arti pesan itu. Begitu pula negara-negara yang mengamatinya dari Washington. Pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Jika jalur perdagangan, energi, dan keuangan global perlahan mulai berpindah keluar jangkauan armada laut Amerika dan sistem dolar Barat, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada tatanan dunia ketika kemampuan untuk menghukum, memblokade, dan mengisolasi negara lain tidak lagi menjadi monopoli satu kekuatan saja? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.